Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Polda Sumbar gelar apel gabungan, antisipasi terorisme selama Nataru. Ayah bunuh anak tiri, hingga mak hitam kembali dioperasikan, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Dengan santainya, Simon, pria 43 tahun ini membawa 8 kg ganja kering yang hendak dikirimkannya ke Jakarta melalui jasa ekspedisi. Setelah percobaan pertama berhasil, Simon mengulangi lagi keesokan harinya. Namun, Simon tak semujur kemarin. Aksinya ketahuan setelah barang haram itu terdeteksi saat pemeriksaan di Bandara Internasional Minangkabau. Saat hendak mengirim kembali 1 kg paket ganja ke Nusa Tenggara Timur, petugas ekspedisi langsung menghubungi polisi. Sembari menunggu polisi datang, petugas memperlambat proses administrasinya. Setelah ditangkap, polisi membawa tersangka ke rumahnya di Kecamatan Situju Limonagari, Kabupaten 50 Kota untuk mencari barang bukti lain. Tepat di semak belakang rumahnya, ditemukan 1 kg paket ganja kering. Selanjutnya, polisi menggeledah rumah dan menemukan 5 kg paket ganja yang disimpan di dalam lemari. Total 15 kg ganja yang dimiliki tersangka, yang diakuinya dipesan dari seorang pengedar di Panyabungan, Sumatera Utara. Pengungkapan ini berawal dari hasil penyidikan anggota bahwasanya ada pengiriman ganja kepada pembeli melalui paket di daerah Payakumbuh. Ganja-ganja tersebut yang sudah dikemas akan dikirim ke daerah NTT dan Jakarta. Saat ini 7 kg paket ganja sudah disita dan disimpan di Mapolres Payakumbuh, sementara 8 kg yang hendak dikirim ke Jakarta masih disimpan di Polsek Bandara. Sri Louis melaporkan dari Payakumbuh. Menjelang perayaan Natal, warga Tua Pejat Mentawai mulai memadati pelabuhan. Mereka mudik ke kampung halaman atau ke tempat-tempat yang sudah direncanakan untuk merayakan hari besar umat Nasrani itu. Rabu sore, 2 kapal sandar dan siap membawa penumpang ke beberapa pulau ataupun ke Kota Padang, yaitu kapal Mentawai Fest tujuan Kota Padang serta kapal Perintis Sabuk Nusantara tujuan Pulau Siberut. Selain 2 kapal tersebut, Pemda Kepulauan Mentawai juga menyiagakan 1 kapal KM Nade. Menurut warga, saat ini mereka tidak perlu khawatir dan cemas lagi untuk bepergian, karena banyaknya armada transportasi yang sudah tersedia. Mungkin penduduknya semakin banyak, mungkin ada yang dari desa-desa, traveling ke kota-kota, seperti itu menurut saya. Sekarang kayaknya sudah mencukupi Pak. Rute si Tua Pejat, Sukabaluan, sekarang sudah ada Menpaipe sudah sedia. Jadi untuk ke Padang sudah ada, jadi untuk ke Sikakap juga sudah ada, jadi sudah banyak transportasi yang jalan. Untuk angkutan laut, kalau dari Padang ke Mentawai kita sudah tahu sendiri, ada beberapa jenis kapal cepat, ada 2. Ada yang ke Sikakap, ada yang ke Tua Pejat, ada yang ke Siberut, ada yang ke Sikabaluan. Kapal sudah ada. Ada ASDP, ada 2 juga. Ada Gambolo, ada SDP. Kita tetap berkoordinasi dan kapal-kapal SDP sudah docking dan tidak ada hambatan lagi untuk melayani sampai Desember dan juga awal tahun 2023. Pihak Syah Bandar meyakini semua kapal yang beroperasi saat ini sudah layak laut sesuai prosedur keselamatan. Meskipun begitu, pengelola kapal juga mesti melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Kita sudah lakukan dari kapalnya, dari sisi keselamatan pelayaran, pada prinsipnya kapal tersebut sudah cukup layak sebetulnya. Tetapi ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi dan perlu diajukan oleh operator kapal. Selain adanya kapal cepat antar pulau, kapal KM Nade juga disiapkan untuk berlayar ke beberapa pulau kecil dan terpencil. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai.
Sakit hati karena kerap diusir, seorang ayah di Padang Pariaman membunuh anak tirinya yang sedang tidur. Setelah yakin jika korbannya tewas, Burok, sang ayah tiri yang berusia 83 tahun, menguburkan jasadnya di belakang rumah. Kasus ini terungkap 5 hari kemudian saat kakak korban mencari adiknya. Pelaku menjawab jika korban pergi merantau ke Medan, Sumatera Utara. Sang kakak tak puas dengan jawaban tersebut karena curiga menemukan bercak darah di tempat tidur korban. Temuan itu dilaporkan ke polisi. Polisi yang menyelidikinya curiga dengan sikap pelaku yang kerap salah tingkah dan jawabannya pun selalu berubah-ubah. Saat didesak, pelaku pun mengakui perbuatannya. Tindakan keji ini dilakukan karena pelaku sakit hati dengan korban karena mereka berdua sering bertengkar. Puncak pertengkaran mereka terjadi sebelum korban dibunuh. Menurut pelaku, korban mengusirnya dari rumah dan mengancam akan membunuhnya. Ancaman itu dibuktikan dengan parang yang disiapkan korban di samping tempat tidurnya. Merasa jiwanya terancam, pelaku pun nekat membunuh korban. Kantor Imigrasi Padang telah mendeportasi 15 warga asing karena melanggar aturan izin tinggal. Sebagian besar dari mereka merupakan warga Malaysia. Dalam visa kunjungannya, yang bersangkutan berwisata di Sumatera Barat, namun fakta di lapangan WNA tersebut bekerja. WNA yang dideportasi berasal dari Malaysia, Singapura, Bangladesh, Iran, dan Uzbekistan. Hampir separuh yang dideportasi tersebut merupakan warga Malaysia. Penyebabnya yakni mereka masih merasa sebagai warga Sumatera Barat. Meski memiliki darah keturunan orang Minang, namun mereka telah menetap lama di Malaysia dan sudah pindah ke warganegaraan. Setelah berpuluh tahun tak ada kejelasan, warga kaum suku Caniago Buki mendatangi kantor Bupati Sijunjung. Mereka minta kejelasan sikap pemerintah kabupaten tentang hibah tanah mereka setengah abad lalu. Tanah yang dijanjikan untuk dibangun gedung sekolah pertanian menengah atas justru berubah menjadi rusunawa, komplek perumahan pegawai, serta rumah dinas. Padahal tanah tersebut statusnya masih menjadi milik kaum suku Caniago Buki dan belum beralih kepemilikan ke pemerintah Kabupaten Sijunjung. Dalam orasinya, tetua suku ini mendesak pemerintah menepati janjinya, dan pemerintah Sijunjung minta waktu 1 bulan untuk mempelajari tuntutan warga tersebut. Impian warga Mentawai agar daerahnya bisa disinggahi pesawat terbang tak lama lagi akan terwujud. Pembangunan Bandara Rokot yang berada di Kecamatan Sipora Selatan atau sekitar 60 km dari Tua Pejat memasuki tahap akhir. Tahun 2021, pemerintah pusat mengucurkan dana lebih dari setengah triliun rupiah untuk mengembangkan Bandara Rokot yang terdiri dari pembangunan landasan pacu sepanjang 1.500 meter dan lebar 30 meter, terminal penumpang seluas 1.600 meter persegi, tempat parkir pesawat, dan bangunan penunjang lainnya. Pengerjaan landasan pacu tak selancar pembangunan gedung penunjang bandara. Pasalnya, aktivitas pekerja kerap terhalang cuaca. Saat mengaspal, pekerja butuh cuaca yang bagus dan terik matahari. Sedangkan sejak sebulan lalu, Mentawai kerap diguyur hujan deras. Jika bandara ini rampung, maka pesawat jenis ATR yang membawa 72 penumpang bisa mendarat di Mentawai, membawa wisatawan dan membantu mobilitas warga setempat. Kereta api uap legendaris yang diberi nama Maitam kembali beroperasi. Namun kereta api ini tak lagi membawa batu bara seperti yang dilakoninya 1 abad lalu. Kini, sang legenda dijadikan kereta api wisata. Rutenya pun tak lagi ke Padang melewati Padang Panjang, tapi cukup dari Sawalunto menuju Muaro Kalaban dengan jarak tempuh 7 km. Wisatawan akan menikmati jalur yang melewati terowongan, atau yang lebih akrab disebut dengan Lubang Kalam. Beroperasinya Maitam diresmikan Erick Thohir, Menteri BUMN.
Untuk mengaktifkan kereta wisata ini, ada 4 perusahaan BUMN yang dilibatkan, PT Kereta Api Indonesia, PT Bio Farma, PT Pupuk Indonesia, dan PT Semen Indonesia. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.